Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Gumasek ya, Budi Walihuda. Untuk kali ini saya malam-malam tadi jemput seorang tokoh literasi, penulis ya. Pokoknya luar biasa ya. Ada Kanggo Lagong. Saya jemput di tol tadi karena tidak bisa keluar tol. Ya, sekarang saya boyong ke sini ke Kedai Muera ya, Kedai Muera kita. Cek. Beliau lagi makan. Kanggo Lagong. Halo, sahabat literasi Purwakarta. Lagi makan malam sama kawan Rudin. Ini persiapan untuk besok kita ada Sapa Literasi bersama Duta Bahasa Indonesia ya, dengan Dinas Pendidikan Purwakarta. Itu ada guru-guru pesertanya. Dilanjut lagi gabung kolaborasi antara Dinas Kearsipan Perpustakaan dengan Dispora Parbu Bidang Kepemudaan. Jadi ada 2 titik. Kita ngomongnya ekstra power nih besok ya. Ada 2 titik pertemuan bersama Prokes, tetap prokes ya. Jika kamu ingin menjadi penulis hebat, dia harus membaca lingkungan, membaca buku, membaca diri, membaca Purwakarta, membaca Wanayasa, membaca situ. Cikau. Manggilnya di dekat unik kayaknya. Jatiluhur. Itu Pleret. Itu semuanya bisa jadi latar cerita novel kamu. Baik, dari Kedai Muera tadi berlanjut ke Hotel Grand Situ, langganannya Grand Situ. Iya, ini bersejarah ini. Iya, saya seberapa kali di dia ya. Kayak acara di kabupaten dah. Ya, Kamari tah. Bulan naonnya sancan pandemi. pandemi. Baik, kalau begitu kita akan mempersilakan Kang Golagong untuk istirahat juga. Ya. Sampai jumpa Buat besok. Besok acara di Kahuripan dan di Dispora Parbu. Oke. Sapa Literasi bersama Duta Bahasa Indonesia. Set. Berdaya dengan buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini saya sudah siap menjemput Kanggo Lagong ya, kegiatan safari literasi. Pemirsa, selamat pagi. Sudah sarapan? Belum. Sudah sarapan dulu. Ya. Kanggo Lagong sudah siap-siap tadi di WhatsApp. Sudah siap-siap mau berangkat. Kita jemput ke hotel. Oke, saling menunggu. Ini situasi dan landscape di Hotel Grand Situ. Ini hotel paling dekat ya, terdekat, hotel paling dekat dengan Taman Air Mancur Sri Baduga yang selama pandemi ini dengan terpaksa tidak beroperasi ya, karena memang pasti menimbulkan kerumunan, Baik, sambil menunggu ya, kita di sini saja. Semoga acaranya lancar, bisa bermanfaat dan berkah untuk semuanya. Ya, sudah ada Kang Golagong ya. Halo, selamat pagi Purwakarta. Saya Golagong. Sampai jumpa di pelatihan safari literasi bersama Forum Taman Bacaan Masyarakat dan Disdik Perpusda Dispora Bu. Pokoknya lengkap hari ini Kang ya. Lengkap. Dan full day juga. Ya, dari jam 7 sampai sore full ya pokoknya. Nah, cuman jam 4 saya ada webinar sama Eagle ya, sama Metro. Oh, Eagle. Nanti di perpustakaan. Yang tepatnya di Parbu. Dispora Parbu paling. Oh, di Dispora Parbu. Dispora Parbu. Pokoknya nanti kalau ada apa-apa dikondisikan aja ambil. Ya. Ya. Insya Allah nanti hari ini sudah prepare juga di sekolah sana sampai 10 SD 8 Itu tempat terbuka itu? Yang di mana? Yang sekarang ini di kelas apa di tempat terbuka? Terbuka ya. Ini kita punya sekolah ekologi di Oh ya, sekolah ekologi. Wah, mantap nih. Ya. Saya udah nggak sabar nih. Jadi ada di kawasan sekolah ada satu sudut taman ekologi. Gitu. Satu kawasannya. Satu kawasan sekolah itu. Sekolah itu ekologi. Oh, konsep sekolah ekologi. Kita lihat ya. Baik. Seperti apa keseruannya nanti kita ikuti lagi. Alhamdulillah
Ya. sudah sampai di Kahuripan. Sekolah Ekologi. Wah. Iya. Purwakarta istimewa. Itu dia tagline dari Betul. Purwakarta. Jadi ini satu kawasan ekologi. Ya. Sekolahnya sekolah semi outdoor. Nah. Tidak terbatas sekat-sekat ruang kelas. Ya, ini mirip dengan Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar itu sudah ada di sini. Jadi nggak ada sekat-sekat. Ini luar biasa, menarik sekali. Edun nih, manggis lah. Pokoknya Gimana? Purwakarta istimewa, weh. Kesan pertama Kang, segar? Ya. Cukup ya. Ini sebetulnya yang saya harapkan sekali dengan Merdeka Belajar, terutama Ki Hajar Dewantoro ya. Jadi memang sekolah harusnya begini. Kalau Ki Hajar kan buka satu dindingmu agar para siswa melihat cakrawala lain, Nah. ketimbang 4 dinding mengungkung mereka. Oke, betul. Seperti itu. Ini luar biasa nih. Sampai jalan Kang, kita Ya, sampai jalan. betah ya. Ke sini dan di Ya. sini juga anak-anak diajarkan untuk tatanen, Dan tak. cocok tanam. Oh, iya lihat tuh tanaman-tanamannya nanti. Program dari Dinas Pendidikan juga ada tatanen di Balik Atikan konsepnya. Jadi perkenalkan pada alam, lingkungan, Ya. dan kelestarian. Iya, iya, iya. Wah, luar biasa ya. Aduh. Jadi kelas-kelasnya tuh memang nggak pakai dindingnya, pakai tirai. Iya cukup gitu, terbuka. Tuh, iya Setengah terbuka. Ini teh SMA, SD, SMP. SD, SMP. Oh, oke. Jadi ini hari ini titik ketiga Safari Literasi Duta Baca Indonesia di Purwakarta bersama Forum Taman Bacaan Masyarakat, Perpusda, Dispora Parbud. Dispora Parbud dan Disdik. Iya betul Luar sekali. biasa ya. Satu lagi Sanggar Purwakarta dan Kompasiana Purwakarta. Oh, oke. Sebelah sini Kang. Ya. Iya lihat tuh. Kontur tanah nih ya. Memanfaatkan. Wah, ibu pada ngiring pelatihan ibu. Ya, oh sana siapanya? Kamana Kak dia? Iya. Wih, lihat tuh. Mengikuti kontur tanah. Wah, ini daerah Munjul di Purwakarta. Memanfaatkan. aduh, Jadi efektif kan? Iya, luar biasa. Tebing ataupun Iya. turunan ini tidak jadi kendala. Nah ini Iya. tatanennya, Wah. sayur-sayuran, Iya, iya. tanaman obat, dan Iya, lain-lain. ini mirip ya mendekati film. Ada satu buku di Jepang namanya Toto-chan, buku Ah, Oke, Toto-chan. betul. Ya, konsep-konsep pembelajaran seperti ini ya di era Merdeka Belajar pas sekali ini. Totocan sekolah di Gerbong ya. Toto-chan di Gerbong. Ini balai. Iya. Assalamualaikum. Silakan. Ini mah luar biasa. Nah, itu mencilaka getihan getah natuh. Pohonan teh pohon ngaranna teh. Tanaman ya bisa ya digunakan. Iya. Luar biasa. Ya, Pak. Ini, Pak. Jadi tetap prokes ya. Iya, tetap prokes nih. Purwakarta Ya. Sip. di masa PPKM seperti ini ya tetap memperlakukan prokes kawan-kawan. Baik, beberapa peserta sudah hadir di lokasi. Semoga acaranya lancar. Nanti kita mengikuti materi dari Kang Golagong dan Daniel Mahendra. Oke, seperti itu. Dan sekarang kita ke Kang Daniel Mahendra. Kang Daniel, Iya. sudah sampai Purwakarta ya. Alhamdulillah Mas dari Purwakarta. Saya ini bawa buku Gong Smash. Gimana cerita sedikit nih tentang Gong Smash? Buku Kongres ini buku yang belum pernah, kisahnya belum pernah ditulis sama Golagong. Jadi kalau Golagong banyak nulis fiksi, nah ini kisah tentang kehidupan pribadinya yang sesuatu yang tidak atau belum banyak orang tahu tentang dia sebagai atlet, Betul. bukan sebagai penulis. Nah, jadi masa kecil dia kenapa bisa jadi atlet, juara dunia. Nah itu diceritakan di sini. Sesuatu yang belum pernah Golagong tulis. Ini bukunya Gong Smash. Tidak banyak orang yang tahu kalau Kang Golagong pernah jadi juara Atlet badminton. Nah ya, Sipon kan. Dari raket ke pena, dari lapangan ke petualangan. Penerbit epigraf ya. Siap. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya ya. Siap. Sukses Kang. Amin amin.
Sudayana. Hari ada apa nih? Ada apa nih? Hari ini ada apa? Ini ada acara ya. Ini tuan rumahnya nih. Oh, ini. Ibu. Ibu atur nuhun parantos nyogikeun tempat Sami hatur nuhun punten saya nak. rausen katampi. Insyaallah. Wilujeng sumping kadayana. Iya. Halo, hari ini akhirnya tur yang pertama ya untuk di Kota Purwakarta di SMPN 10 Purwakarta di Kahuripan. Jadi nanti deg-degan bahasa Sundana. Ratu. Buku adalah kamu. Ya. Bagiku buku adalah kamu. Ya. Misteri fajar, senja, gunung dan lautan. Setiap halamannya. Nah, guru Yatio. Setiap halamannya menyimpan kenangan tentang kamu. Mari kita eja bersama-sama. Bukalah halaman pertama. Tentu kamu ingat, kita duduk di beranda kafe, bicara lautan ilmu. Sementara itu, gerimis di jalanan terpisah oleh kaca. Awalnya, kamu duduk di seberangku, sepatumu berlumpur, ranselmu penuh perjalanan. Kamu tersenyum mengajakku berputar masa depan. Aku pemimpi. Kamu? Ya, kamu. Sanes, aku pemimpi. Aku pemimpi, kamu? Pemimpi juga. Ya, kamu. Perintah dua. Iya, lupa saya lupa. Novel Balada Siroy itu tahun 88 ya. Nanti filmnya nih akhir tahun akan tayang di Sadang, bukan di Purwakarta ya, di Sadang. Purwakarta mah Tegaduh bioskop. Gimana? Tegaduh. Amun aya bioskop malangnya ngambek mulut teh. Ya di dieu bioskop. Di Sadang. Nah, jadi pola ekologi Kahuripan. Sababaraha waktu kakonter teh Seli sama-sama sama Rudi terus tadi Simping ka bumi pada aya golagong ka Purwakarta deui. Wah, alhamdulillah. ngarepotin deui. Apa ya? Saya itu selalu menganggap bahwa banyak hal yang membuat perubahan ke dalam diri kita, banyak hal yang membuat perubahan terhadap institusi dinas pendidikan, dari paradigma pengelolaan, paradigma pembelajaran itu lahir dari inspirasi-inspirasi yang datang dari luar. Saya bahkan kalau hal-hal yang reguler kayak gitu saya serahkan ke kabin ke apa ya. Saya lebih senang berselancar, menerima, bertemu dengan orang-orang yang itu menjadi guru saya kadang-kadang. Nah, termasuk iya, saya kok sering itu guru saya kan begitu. Itulah mengapa kita harus sama-sama menguatkan dan kemudian sekolah-sekolah formal itu berkolaborasi gitu ya dengan apa yang nampak, apa yang tumbuh di lingkungannya. Makanya saya sering manggil komunitas anu, karena apa? Kadang mereka mempunyai semangat yang luar biasa, mempunyai modal sosial yang melebihi kita semuanya. Gitu. Nah, hari ini
Kanggo Lagong ke sini bagaimana memberikan peta jalan menulis buat kita mungkin gitu ya. Gimana cara nulis, gimana cara mewujudkan ide dan gagasan dalam bentuk kertas dan tulisan, dalam bentuk rangkaian huruf-huruf yang kemudian mempunyai makna bukan saja buat kita tapi buat yang membacanya, gitu ya. Saya kan di sini itu sedang mengembangkan kemampuan literasi yang harus diterjemahkan oleh guru-guru yang saya sudah sampaikan kemana-mana. Saya sedang mengembangkan gerakan tatanan di Balai Atikan. Tatanan di Balai Atikan itu adalah program secara harfiah itu diartikan bertani di lembaga pendidikan. Jadi mereka bercocok tanam seperti ini, sekolah-sekolah di Purwakarta itu perlu menanam sayuran, menanam pohon apa, mengolah dari mulai dia mengolah tanahnya, memecahkan masalah tanah yang tidak bisa tumbuh agar menjadi tumbuh, pecahkan lewat program pembelajaran di kelas-kelas. Kemudian bibit, dari mana bibit cari dengan cara bagaimana memecahkan masalah ketidakadaan bibit dan benih di sekolah. Harus beli? Tidak. Kalau kita harus beli, maka itu kita sama dengan membuat jalan pintas kepada anak-anak. Yang padahal itu bisa dilakukan oleh kita dengan melalui proses pendidikan. Ini yang sedang kita dorong dan harus kita kembangkan di sekolah-sekolah. Karena sekolah-sekolah kita itu harus berbasis pada sesuatu yang kontekstual dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Jadi berangkatlah dia menceritakan apa yang ada di lingkungan dan dalam dirinya, apa yang menjadi pengalaman pribadinya, menjadi pengalaman dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Ceritakan bagaimana kondisi sekolahnya, ceritakan bagaimana kondisi keluarganya, ceritakan bagaimana proses pembelajaran yang ia alami di sekolah-sekolah. Kado kecil buat saya. Jadilah juara yang menghargai lawan. Kota ketiga setelah Soreang, kemudian Anjasari, dan sekarang di Purwakarta, Sekolah Ekologi Kauripan Purwakarta. Saya Golagong Duta Baca Indonesia 2021-2025 mengucapkan terima kasih dengan ibu-ibu dan bapak-bapak yang luar biasa. Berdaya dengan foto. Baik, untuk sesi titik pertama sudah selesai. Kang Golagong sudah menyampaikan materi, serta juga Bapak Ibu guru kepala sekolah sudah mendapatkan materinya. Kemudian setelah ini akan ada titik berikutnya di Dispora Parbud ya, dengan Dispusda Purwakarta. Akan titik berikutnya supaya literasi bersama kita baca Indonesia.